Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dan teman saya Kiki Rizkatul Afifah. kita dari Pasca Prodi PGMI UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020. Di video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah psikologi perkembangan anak. Dan di video kali ini kita akan menjelaskan tentang teori belajar sosial dan moral. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar sosial. Teori belajar sosial, teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang ahli psikolog pendidikan dari Stanford University USA. Teori pembelajaran sosial yang sangat terkenal dengan Albert Bandura yang merupakan salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial yang mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tua. Albert Bandura merupakan salah satu perancang teori kognitif sosial. Bandura mengembangkan model deterministik reseptoral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu 1. Perilaku, 2. Orang atau kognitif, yang ketiga lingkungan. Dari 3 faktor utama, faktor ini bisa saling dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku, perilaku yang mempengaruhi lingkungan, faktor orang atau kognitif yang mempengaruhi perilaku. Teori belajar sosial oleh Bandura menekankan bahwa kondisi lingkungan dapat memberikan dan kata respon-respon tertentu pada seseorang. Asumsi dasar dari teori ini yaitu sebagai besar tingkah laku individu yang diperoleh dari hasil belajar melalui pengamatan atas tingkah laku yang ditampilkan oleh individu-individu lain yang menjadi model. Teori belajar sosial menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama pemimpin atau orang yang salah mempunyai nilai lebih dari orang lain. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial adalah pemodelan atau disebut peniruan. Pemodelan lebih dari hanya sekedar peniruan atau perangkat perilaku model, tetapi permodelan melibatkan tambahan atau tingkah laku yang teramati. Unsur utama dalam peniruan atau proses modeling atau permodelan yaitu 1. Perhatian, 2. Mengingat, 3. Reproduksi gerak, yang keempat motivasi. Yang pertama, perhatian, yaitu merupakan tingkah laku model untuk dapat mempelajari, memberi perhatian tertuju kepada nilai, harga diri, sikap, dan lain-lainnya. Yang kedua, mengingat, kemampuan untuk menyimpan informasi yang merupakan bagian penting dari proses belajar. Yang ketiga, reproduksi gerak yang menunjukkan kemampuan atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. Yang keempat, motivasi, pergerakan individu untuk terus melakukan sesuatu. Ciri-ciri teori pembelajaran Bandura antara lain: 1. Unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, nilai, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pelajaran peniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajaran memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian,
mengingat, meniru dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai. Jenis-jenis peniruan atau disebut modeling adalah 1. Peniruan langsung, 2. Peniruan tak langsung, yang ketiga peniruan gabungan, yang keempat peniruan sesaat atau seketika, yang kelima peniruan berkelanjutan. Yang pertama peniruan langsung, yaitu pembelajaran langsung yang dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Yang kedua, peniruan tak langsung adalah melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Yang ketiga, peniruan gabungan adalah peniruan dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan peniruan tidak langsung. Yang keempat, peniruan sesaat atau seketika. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai dengan situasi tertentu saja. Yang kelima, peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh dilanjutkan dalam situasi apapun. Saya akan menjelaskan materi teori belajar moral. Sebelum ke teori belajar moral, saya akan menjelaskan tentang pengertian moral. Pengertian moral menurut Gunarsa adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Pengertian moral menurut Safer adalah kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Perkembangan moral. Menurut Santrok, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Menurut Kohlberg, mengemukakan ada 3 tingkat perkembangan moral, yaitu tingkat prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Masing-masing tingkat terdiri dari 2 tahap, sehingga keseluruhan ada 6 tahapan atau stadium yang berkembang secara bertingkat dengan urutan yang tetap. Tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini, seseorang menilai baik dan buruk berdasarkan faktor-faktor di luar dirinya, seperti hubungan sebab akibat, ganjaran hukuman, serta menyenangkan tidak menyenangkan. Pada tingkat ini dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. Dan yang kedua, tahap individualisme dan tujuan. Tahap pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan. Pada tahap ini, anak melakukan sesuatu tindakan akan memiliki orientasi hukuman atas konsekuensi dari tindakan tersebut serta kepatuhan. Dalam hal ini, seperti orang yang dituakan atau tahap hukum, rasa takut terhadap hukuman. Dan yang kedua, individualisme dan tujuan. Pada tahap ini, anak tetap menilai sesuatu berdasarkan kebermanfaatan, kesenangan, atau sesuatu yang buruk menjadi keburukan. Namun, anak sudah mampu belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Tingkat konvensional. Pada tahap ini, seseorang mulai menyesuaikan sikapnya dengan pendapat orang-orang tertentu atau tata tertib yang berlaku. Seseorang mulai keluar dari sikap egoisnya dan mulai melihat kebahagiaan dan kenyamanan orang lain sebagai sesuatu yang patut diperjuangkan. Pada tingkat ini terdapat 2 tahap,
Yang pertama, tahap orientasi kesepakatan antar pribadi atau orientasi anak manis. Dan yang kedua, tahap orientasi hukum dan ketertiban. Yang pertama, tahap orientasi kesepakatan antar pribadi atau orientasi anak manis terjadi sebuah proses perkembangan ke arah sosialitas dan moralitas kelompok serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya di hadapan komunitas atau kelompok. Yang kedua, tahap orientasi hukum dan ketertiban. Kondisi di mana seseorang sudah mulai beranjak pada orientasi hukum legal sehingga tercipta kondisi yang nyaman dan tertib dalam komunitas atau kelompok. Tingkat pasca konvensional. Pada tingkatan ini, hidup baik mulai dipandang sebagai tanggung jawab pribadi atas dasar prinsip-prinsip yang dianut dalam batin. Di sini, seseorang menyadari bahwa hukum tidak dapat diterima langsung atau secara mentah-mentah. Hukum tidak harus ditaati secara mutlak, melainkan terlebih dahulu melalui proses penilaian berdasarkan prinsip-prinsip yang muncul dari nurani. Pada tingkatan ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, tahap orientasi kontrol sosial legalistik, yang merupakan kondisi di mana kewajiban cukup ditekankan sehingga muncul sikap cinta tanah air. Yang kedua, tahap orientasi prinsip etika universal, di mana seseorang melakukan tindakan dengan nurani serta prinsip-prinsip moral universal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Menurut Samsu Yusuf LN, dalam buku Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja menjelaskan, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral adalah lingkungan. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungan, terutama dari orang tuanya. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan moral diantaranya. Yang pertama, konsisten dalam mendidik anak. Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Suatu tingkah laku anak yang dilarang oleh orang tua pada suatu waktu harus juga dilarang apabila dilakukan kembali pada waktu lain. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Secara tidak langsung, sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah kepada ibu atau sebaliknya dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan atau imitasi. Yang ketiga, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Orang tua merupakan panutan atau teladan bagi anak, termasuk di sini panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Orang tua yang menciptakan iklim yang religius dengan cara membimbing tentang nilai-nilai agama kepada anak, maka anak akan mengalami perkembangan moral yang baik. Yang terakhir, keempat, sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong atau tidak jujur. Demikian presentasi dari kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.